Actually, sewing machines were first made in about 1790, although they were too crude to be used on clothing. They developed fast, but weren't used by the public until about 1839, and then only as a great luxury. In 1835, this hand-operated machine was the last word in modern design, and if you were young and fit, you might reach a speed of 40 stitches a minute. Foolish, headstrong girl. It wasn't so long ago that any girl on a bike would have stopped the traffic, in this case unintentionally. In Victorian times, for example, the most energetic pastime for a respectable young lady was probably this. So you can see why the rival claims of the songs "Diamonds are a girl's best friend" and "The sewing machine's a girl's best friend" seem to have more in common than you might have first thought. This one, in fact, was called Prima Donna, although she was made of solid cast iron and weighed more than 40 pounds. Isaac Merritt Singer dilahirkan pada tahun 1811 di New York. Ketika usianya 19 tahun, bekerja sebagai ahli mesin. Bahkan, di tahun yang sama menjadi agen sebuah perusahaan pemain teater. Di sana, Isaac Merritt Singer pun menjadi aktor keliling pada masa itu. Pada tahun 1839, Isaac Merritt Singer memperoleh paten pertamanya. Singer membuat mesin untuk mengebor batu dan menjual patennya sebesar $2.000 kala itu. Hasil dari penjualan patennya ia gunakan untuk kembali ke karirnya sebagai aktor. Setelah 5 tahun di jalan, pada tahun 1844, kala itu Singer berhenti di Fredericksburg, Ohio karena kekurangan dana. Sehingga pada akhirnya di tahun 1846, Singer mendirikan toko di bidang pembuatan papan tanda. Dan lagi-lagi pada tahun 1849, Singer mematenkan mesin tipe pemotong, yaitu mesin untuk mengukir kayu dan logam. Singer kembali ke New York dengan harapan dapat memasarkan penemuan terakhirnya. Namun, karena tidak memiliki cukup dana untuk membuat prototipenya, Singer menyewa bengkel yang dipakai bersama di Boston. Di lain sisi kehidupan Singer yang sibuk, Singer merupakan putra dari seorang imigran Saxon. Bahkan, usia ayahnya sampai 102 tahun di dunia. Semasa menjadi aktor keliling, Singer menikahi wanita yang berusia 15 tahun, bernama Catherine Haley.
hingga selanjutnya mereka membina keluarga mudanya ke New York dan memiliki seorang putri. Singer yang memang tak kenal lelah menyusuri jalan-jalan sebagai agen untuk perusahaan aktor, hingga akhirnya bertemu dengan Mary Ann Sponsler di Baltimore. Bahkan, Mary Ann pun diajaknya menikah oleh Singer sebelum kembali ke New York, hingga akhirnya memiliki putra yang bernama Isaac. Pada tahun 1790, Thomassen mengeluarkan paten pertama untuk mesin lengkap yang digunakan untuk menjahit. Tidak diketahui apakah Sen membangun prototipe dari hasil penemuannya. Paten yang dibuat Thomassen menggambarkan penusuk yang membuat lubang di kulit dan memasukkan jarum melalui lubang tersebut. Namun, reproduksi selanjutnya dari penemuan Thomassen berdasarkan gambar patennya tidak berhasil. Sampai tahun 1818 tidak ada yang berhasil mematenkan mesin jahit karena banyak kegagalan pada mesin dan tidak berfungsi hingga akhirnya dilupakan publik. Bahkan pada tahun 1830, mesin jahit yang dibuat oleh Barthélemy Timonier nyaris terbunuh oleh kelompok penjahit Prancis yang marah sampai membakar garmennya karena para kelompok ini khawatir atas temuannya yang menyebabkan pengangguran bagi mereka. Walter Hunt membangun mesin jahit pertama yang cukup sukses di Amerika Serikat pada tahun 1834. Namun, Walter Hunt kehilangan minat dalam mematenkan mesinnya karena dia berkeyakinan penemuannya akan menyebabkan pengangguran. Hingga akhirnya pada tahun 1846, paten pertama Amerika yang dikeluarkan oleh penemuan Elias Howe. Namun, Elias Howe mengalami masalah dalam memasarkan temuannya dan mempertahankan patennya dari para peniru. Dari sinilah banyak inovasi yang dikembangkan oleh orang lain. Isaac Singer menemukan mekanisme naik turun pada jarum jahit, sedangkan Alan Wilson mengembangkan shuttle hook putar pada temuan mesinnya. Orson Seppelt merupakan pemilik properti yang disewa Singer membuat mesin jahit yang diberi nama Barrow and Blodgett. Mesin ini sangat sukar digunakan dan seringkali dikembalikan oleh pembeli yang tidak puas. Singer memberikan saran dan melakukan perbaikan pada mesin jahitnya, di antaranya perbaikan pada bentuk jarumnya, hingga akhirnya mesin tersebut mulai mampu menjahit lebih efektif.
Dari sinilah Singer dan Pelf menjamin dukungan dan menjadi mitra dalam proyek yang bernama Jenny Lind Sewing Machine, dan Singer memperoleh patennya pada tahun 1851. Jenny Lind berubah menjadi Singer Sewing Machine. Mesin buatan AM Singer and Companies, walaupun secara teknis superior dan secara komparatif mudah dibawa-bawa, di awal masanya gagal menarik perdagangan garmen, di mana pada masa itu pengusaha garmen sangat enggan berinvestasi dalam bisnisnya dan juga praktik kerjanya yang kejam. Singer memanfaatkan pemasaran produknya kepada pembeli melalui demonstrasi teatrikal di acara pasar malam, karnaval, maupun di acara makan malam gereja di seluruh negeri. Bahkan, tidak hanya itu, dia berhasil menciptakan slogan pertamanya yang bersahaja, "Mengelim sempurna", slogan awal permainan kata yang diciptakan oleh Isaac Singer. Hingga akhirnya, pembicaraan mengenai kualitas mesin berhasil dan segera menyebar. Penjualan tumbuh dan iklan yang lebih konvensional menjadi layak. Pada tahun 1856, Singer menjual 2.564 mesin, sedangkan pada tahun 1860 sebanyak 13.000 mesin. Sungguh pencapaian yang luar biasa kala itu. Dominasi Singer di mesin jahit rumahan memungkinkan perusahaan mengembangkan usahanya di luar negeri. Perusahaan ini menjadi perusahaan multinasional Amerika yang pertama, dengan agen di Paris, Prancis, dan Rio de Janeiro. Namun, ketika bisnis mesin jahit berkembang di Amerika, Elias Howe sedang berada di Inggris. Elias Howe mengajukan gugatan terhadap produsen yang dia rasa melanggar patennya, tak terkecuali Isaac Singer. Beberapa tuntutan Howe diselesaikan di luar peradilan, tetapi kasusnya melawan Singer dibawa ke Mahkamah Agung Amerika Serikat yang dimenangkan oleh Howe, di mana hasil persidangan adalah memberikan sejumlah uang kepada Howe untuk penjualan masa lalu dan royalti untuk penjualan mesin jahit di masa depan. Keberhasilan Singer memungkinkan dia untuk membeli sebuah mansion mewah di Fifth Avenue untuk istri keduanya, Mary Ann, dan keluarga mereka. Bahkan, Singer menceraikan istri pertamanya yang sah, Catherine, dengan alasan cukup mengejutkan, bahwa ia bersalah melakukan zina, dan bahkan banyak menyimpan gundik di mansionnya. Singer diakui sebagai ayah dan sekurang-kurangnya memiliki 18 anak dari 4 wanita. Pada tahun 1863, ia menikahi Isabella Boyer yang ia jumpai di Paris. Isabella adalah istri terakhir dan istri sejatinya. Bahkan, ada berita kontroversi yang menyatakan bahwa pada tahun 1884, patung Liberty yang diberikan oleh Prancis kepada Amerika Serikat dan berdiri di pelabuhan New York sebagai pintu masuk Amerika memiliki wajah yang kata orang dibuat oleh pematung Frederick Bartholdi dengan model Isabella Singer, istri terakhir Isaac. Singer dan Isabella migrasi ke Paris dan kemudian memiliki 6 orang anak,
Pada saat itu pula, Singer mengganti nama perusahaan menjadi The Singer Manufacturing Company. Singer tetap menjadi pemegang saham utama. Perang Prancis-Rusia memaksa mereka untuk pergi ke London. Di sana, Singer membangun rumah besar, Otway Mansion. Singer sangat dihormati atas kedermawanannya kepada kaum miskin setempat, khususnya ketika pada ulang tahunnya yang bertepatan dengan kemerdekaan Amerika. Singer meninggal pada tahun 1875, dimakamkan di pemakaman keluarga yang berada di Torquay. Singer meninggalkan keuntungan sebesar 14 juta US dollar. Perusahaan yang dia dirikan telah menjadi sinonim dengan teknologi mesin jahit yang paling maju. Dibangun atas wawasannya yang brilian, serta ide dan mata yang tak pernah salah akan detail. Logo S pada mesin jahitnya yang berwarna merah merupakan salah satu emblem yang paling masyhur di dunia. Perusahaan Singer menjadi bagian dari SVP Worldwide yang dimiliki oleh Cockburn & Company. Banyak mesin jahit pedal awal buatan Singer yang masih bisa bekerja sampai sekarang.